Sebagai salah satu negara dengan wilayah luas dan populasi yang besar, masalah energi di Tiongkok khususnya yang terbarukan telah menarik perhatian dunia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mencapai keberhasilan yang signifikan dalam urusan ini, terutama tenaga surya. Negeri Panda sekarang tidak hanya menjadi produsen panel surya terbesar di dunia, tetapi juga pemimpin dalam membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya. Namun menariknya, bukannya fokus pada teknologi semata. Tiongkok justru memelihara ribuan domba untuk membantu mereka menghasilkan energi yang bersih. Loh, bagaimana domba-domba ini melakukannya? Di barat laut Tiongkok, sebuah gurun yang landa angin dan pasir, di mana kehidupan sulit untuk bertahan. Sebuah keajaiban hijau diam-diam terjadi. Di sini ada lebih dari 8.000 pekerja Tiongkok telah mengubah tanah tandus menjadi taman pembangkit listrik fotovoltaik terbesar di dunia. Di taman ini, 540 km panel fotovoltaik surya disusun sedemikian rupa, mencakup area yang setara dengan 10.000 lapangan sepak bola. Jika dilihat dari ketinggian, lebih dari 7 juta panel surya membentuk seperti lautan biru yang spektakuler, menjadikan lanskap yang indah di padang pasir. Kendati mengembangkan fotovoltaik di gurun adalah ide yang brilian, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah sulitnya. Ya, karena panel surya tersebar di lahan yang begitu luas, efisiensi pembangkit listriknya seringkali menurun karena debu yang menumpuk atau ditumbuhi tanaman liar. Selama beberapa dekade belakangan, sejumlah negara sudah menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk memelihara panel fotovoltaik mereka. Akan tetapi para insinyur Tiongkok justru memikirkan hal yang tak pernah dipikirkan dunia. Pembangkit listrik tenaga fotovoltaik Talatan terletak di tanah gurun di Provinsi Qinghai, Tiongkok. Pembangkit ini merupakan yang terbesar. Dulunya tanah ini hampir sepenuhnya gurun dengan tingkat kekeringan mencapai 98,5%. Tidak ada seorang pun yang tinggal, membentuk gambaran alam yang sunyi. Namun di tanah yang hampir tidak menarik ini, para insinyur Tiongkok membangun sebuah proyek yang menarik perhatian dunia. Pada tahun 2012, pemerintah Tiongkok mengajukan rencana ambisius untuk membangun pangkalan listrik tenaga surya seluas 600 km persegi. Mempertimbangkan skala proyek yang sangat besar, para insinyur Tiongkok memutuskan untuk mengerjakannya secara bertahap dalam 7 fase. Fase pertama, pemerintah menghabiskan biaya sebesar 300 juta US dollar untuk membangun pembangkit listrik fotovoltaik seluas 78 km persegi. Sejak Desember 2019, tahap pertama dari pembangkit ini telah mulai menghasilkan listrik, menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk setidaknya 3 juta rumah tangga setiap tahun. Di samping itu, faktanya alasan mengapa para insinyur Tiongkok memilih lokasi ini. Lantaran lokasinya yang jarang penduduk dan tidak perlu khawatir akan gangguan dari aktivitas manusia. Selain itu, lokasi ini juga berada pada ketinggian 2.920 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata lebih dari 3.000 jam sinar matahari per tahun. Kondisi ini bersama-sama menciptakan pembangkit listrik alami yang ideal. Kendati menyediakan lokasi yang baik, lahan ini bukannya tanpa tantangan dan hambatan. Ya, namanya juga gurun pasir. Badai dan angin kencang yang sering kali terjadi jelas dapat kapan saja menutupi ratusan panel, sehingga mempengaruhi efisiensi panel untuk menghasilkan energi. Para pekerja mesti secara teratur membersihkan debu yang menumpuk untuk memastikan pengoperasiannya berjalan optimal. Selama proses tersebut, para staf secara tidak terduga menemukan bahwa air yang digunakan untuk membersihkan panel ternyata menyuburkan tanah yang gersang, sehingga membuat tanaman liar tumbuh subur. Seiring waktu, seluruh gurun pasir membentuk sebuah oasis yang hijau. Untuk lebih melindungi penyangga jembatan fotovoltaik, staf memilih untuk menampur lebih banyak benih rumput di bawah panel, sehingga menciptakan stasiun energi hijau yang dapat menghasilkan listrik dan meningkatkan ekologi. Hanya dalam beberapa bulan, hubungan yang saling menguntungkan dan simbiosis antara panel dengan rumput telah terbentuk. Karena panel-panel ini memberikan keteduhan yang diperlukan, melindungi rumput dari sinar matahari langsung dan memperlambat penguapan air tanah. Padang rumput ini tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menstabilkan tanah dan mengurangi badai pasir.
Namun, seiring dengan pertumbuhannya yang subur, masalah baru pun muncul. Ketika ketinggian rumput melebihi panel, vegetasi yang rimbun ini mulai menghalangi sinar matahari dan mencegah penyerapan energi cahaya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jika padang rumput yang tumbuh dengan cepat ini tidak dikelola baik, rumput yang mati dapat menjadi bahaya kebakaran selama musim kemarau. Menghadapi masalah terlalu banyak rumput, para insinyur Tiongkok mengaku kesulitan. Pasalnya, rumput-rumput ini tidak dianjurkan untuk digali secara langsung karena masalah badai pasir akan kembali lagi. Di samping itu, bakalan membuang-buang waktu bila para staf memotongnya secara manual. Lagi pula, para pekerja perlu memfokuskan waktu mereka untuk mengumpulkan data dan memelihara peralatan panel surya. Tepat ketika semuanya tampak menemui jalan buntu, seorang insinyur menemukan solusi yang sangat unik dan efektif. Yap, beternak domba. Metodenya pun sederhana. Domba-domba ini dipelihara di area pembangkit listrik. Tujuannya buat mengonsumsi rumput yang berlebih. Untuk memastikan keamanan dan efisiensi fotovoltaik, staf awalnya hanya menggunakan sekitar 80 ekor domba. Untuk memudahkan mereka mendapat makanan, para insinyur menyesuaikan ketinggian pemasangan panel dari sebelumnya 50 cm menjadi 120 cm. Penyesuaian ini pada gilirannya memungkinkan domba-domba ini melintas bebas di bawah panel tanpa merusak. Uji coba ini awalnya berlangsung selama 2 bulan dan hasilnya mengejutkan semua orang. Karena domba tidak hanya secara efektif menghilangkan gulma dari tanah, mereka juga memastikan bahwa panel surya tetap bersih, sehingga meningkatkan penyerapan energi. Di saat yang sama, domba-domba memakan vegetasi yang tumbuh di bawah pembangkit listrik, dan kotorannya menyediakan pupuk alami untuk tanah, sehingga mendorong keseimbangan ekologis yang baik. Karena hasil eksperimen yang bias ini, tim insinyur pun terdorong untuk memperluas jumlah kawanan domba. Otoritas proyek ini juga melibatkan para pengembala di sekitar lokasi, di mana secara bertahap mengubah taman fotovoltaik menjadi area produksi energi dan padang rumput yang efisien. Pada tahun 2023, taman fotovoltaik ini telah memiliki sekitar 270 kandang domba, dengan lebih dari 300.000 domba yang tinggal di sini. Domba-domba ini menikmati pendinginan di bawah panel surya, sekaligus mempertahankan pembangkit listrik bekerja secara normal. Secara lokal, domba-domba ini disebut pengembala domba fotovoltaik. Seekor domba dewasa dapat menghilangkan sekitar 50 pon gulma setiap hari. Mereka menggunakan hampir semua waktu luang untuk mencari makan. Cara alami dan efisien ini sangat mengurangi beban pembersihan manual. Untuk lebih mendukung simbiosis antara metode modern dan tradisional ini, para staf hanya perlu menyediakan fasilitas air minum yang diperlukan untuk domba. Pengalaman menunjukkan bahwa sekitar 1.000 ekor domba dapat membersihkan lebih dari 1.000 hektar lokasi dalam waktu hanya setengah bulan. Pada gilirannya, memelihara domba di lokasi pembangkit listrik tidak hanya memecahkan masalah perawatan dan pembersihan panel, tetapi juga menyediakan metode pertanian yang berkelanjutan untuk daerah setempat. Membentuk model yang saling menguntungkan yang mempertimbangkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Saat ini, seperti diketahui, model penggabungan pembangkit listrik tenaga surya dengan peternakan telah diadopsi oleh banyak negara. Domba yang terkenal jinak secara alami dan tidak akan merusak kabel atau peralatan pembangkit, lantaran lebih memilih untuk mencari makanan. Pada akhirnya, metode yang sungguh inovatif ini tidak hanya mencerminkan integrasi antar teknologi modern dan peternakan tradisional, tetapi juga memperkenalkan konsep pertanian ekologis yang dianjurkan untuk meminimalisir masalah pencemaran lingkungan. Apa yang dilakukan Tiongkok melalui pembangkit listrik tenaga surya ini memberikan dunia ide yang tampak begitu sederhana untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian?